Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Permana Setiawan dari Universitas Sanggabana Bandung, Prodi Informatika, Fakultas Teknik. Izin mempresentasikan tugas data mining mengenai metode Fazli Mamdani. Di sini kasus yang diambil adalah rekomendasi pemilihan minat studi menggunakan metode Mamdani oleh Hanif Fauzan Razi dan Agus Sidik Purnomo. Anggota kelompok yaitu saya sendiri, Bagas Permana Setiawan, dengan nomor NPM 21113181090, dan rekan saya Ri Istiar Jasa, Pembantian Jika Ujang, Yohanes Baptista Bori, dan Dominikus Dasong. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menerapkan metode Mamdani pada rekomendasi pemilihan minat studi yang sesuai dengan kemampuannya didasarkan pada peta kurikulum dan perolehan nilai mata kuliah yang telah ditempuh. Berikut adalah data transkrip nilainya yang akan dilakukan pengujian. Di sini terdapat nilai dari A sampai G. Selanjutnya, variabel masukan dan keluaran. Variabel masukan berisi nama mata kuliah dan dengan nama variabel A sampai G. Kemudian tabel variabel output dengan berisi nama variabel dan notasi. Untuk variabel nilai mata kuliah dari A sampai J, aturan variabel keanggotaannya kurang baik dinotasikan dengan KB. Di sini KB dengan nilai paling bawah yaitu 0, nilai tengahnya 30, nilai atasnya 30. Untuk variabel input yang cukup dinotasikan dengan C, itu yang ini C, paling bawah itu 30, itu yang ini, paling tengahnya 40 yang ini, paling atasnya 60. Untuk keterangan cukup. Untuk keterangan baik dinotasikan dengan B, yang bawahnya adalah 40, yang tengahnya 60, itu yang ini, yang baik yang atasnya 80, yang ini. Yang sangat baiknya dinotasikan dengan SB. SB paling bawah 60, paling tengahnya 80, atasnya 80. Selanjutnya variabel output, ya, itu untuk direkomendasikan dan tidak untuk tidak direkomendasikan. Untuk tidak direkomendasikan dinotasikan dengan tidak, nilai bawahnya 0, nilai tengahnya 50, nilai atasnya 75 dari sini. Kemudian yang direkomendasikan dengan notasi ya, itu yang ini, nilai bawahnya 50, ini nilai tengah 75, nilai atasnya 100. Itu untuk variabel output. Kemudian fungsi keanggotaan variabel masukan. Di sini terdapat 4 variabel mulai dari notasi kurang baik, baik, cukup, sangat baik. Untuk kurang baik, di sini menggunakan rumus linear turun, di mana B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Di sini yang B adalah yang ini dikurangi X, yaitu yang dicarinya, dibagi 40, yaitu B nya 40, yang ini dikurangi A itu 30, yang ini. Jadi A nya 30, B nya 40 untuk notasi kurang baik. Nah, untuk 30 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 40, nilainya adalah 1 jika X nya kurang dari sama dengan 30. Jadi nilai 29, 28 ke bawah terus menerus, nilainya adalah 1 karena X nya lebih kecil dari sama dengan 30. Kemudian untuk 0 nya, nilainya 0 jika X nya lebih besar dari sama dengan 40. Jadi jika X nya 41, 42 dan seterusnya, maka nilainya 0. Itu untuk notasi kurang baik. Untuk notasi cukup,
Di sini menggunakan rumus linier naik, di mana X dikurangi A dibagi B dikurangi A. X adalah angka yang dicari, dikurangi A yaitu hanya yang ini, dibagi 40 yaitu B, dikurangi 30 yaitu A. Untuk 30 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 40. Nilainya 0 jika X nya lebih kecil dari sama dengan 30. Jadi nilai di bawah 30 itu nilainya 0. Nilai X yang di bawah 30 itu nilainya 0. Untuk notasi baik menggunakan rumus linier naik, di mana X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Untuk 40 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 60. Nilainya adalah 1 jika X nya lebih kecil dari 40. Kemudian yang ini menggunakan rumus linier turun, di mana B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Untuk yang ini notasi baik itu ada di sini. A nya adalah 40, B nya adalah 60. Maka X dikurangi B itu 60 dibagi B 60 dikurangi A 40. Itu. Kemudian yang sangat baik menggunakan rumus linier naik, di mana X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Notasi sangat baik di sini adalah di posisi ini, A nya adalah 60, B nya adalah 80. Untuk 0 nya hasilnya adalah 0 jika X lebih kecil dari sama dengan 60. Jadi angka di bawah 60 yaitu 59,28 itu hasilnya 0, nilainya 0 karena X lebih kecil dari 60. Kemudian untuk satunya nilainya 1 jika X nya lebih besar dari 80. Lebih besar dari 80 dari sini, maka hasilnya 1. Untuk 60 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 80. Kemudian variabel keluaran, fungsi keanggotaan variabel keluaran. Untuk ya, yaitu notasi untuk direkomendasikan dengan notasi ya, X sama dengan X lebih kecil dari 50 dibagi 75 dikurangi 50. Ini menggunakan rumus linier naik, di mana X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Untuk 50 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 75. Hasilnya 0 jika X nya lebih kecil dari sama dengan 75. Dan untuk hasilnya 1 jika X nya lebih besar dari sama dengan 75. Untuk notasi tidak, itu untuk tidak direkomendasikan, X nya sama dengan 75 dikurangi X dibagi 75 dikurangi 25. Ini menggunakan rumus linear turun, di mana B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Nah, B nya di sini, A nya yang ini. X lebih kecil dari sama dengan 25, nilainya 1 jika X nya lebih kecil dari sama dengan 25. Kemudian nilainya 0 jika X nya lebih besar dari 75. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Ardiansyah, untuk melanjutkan implementasi. Untuk waktunya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NPM 2113181079.
Pada bagian selanjutnya yaitu bagian implementasi, yaitu implementasi pada sistem. Dilihat dari flowchart sistem, yaitu dengan yang dimulai dengan mulai, kemudian input data variabel dan himpunan variabel, dilanjutkan dengan fazifikasi atau menentukan derajat keanggotaan, yang dimana nilai dari nilai fazifikasi ini adalah 0 sampai 1. Kemudian dilanjutkan dengan sistem inferensi fazi atau penentuan aturan fazi, yang dimana menentukan nilai conjunction dan disjunction. Setelah nilai disjunction ditentukan, kemudian melakukan difazifikasi, yaitu menentukan sistem apakah nilai variabel ini layak atau kata lain sesuai atau tidak sesuai. Kemudian hasilnya akan terlihat pada bagian output hasil dan diagnosa. Selanjutnya adalah data variabel. Bagian data variabel yaitu kita menentukan data variabel yang terlihat di sini, yaitu penilaian mahasiswa dengan minat jurusan manajemen dengan variabel mahasiswa, yaitu variabel A 90, variabel B 90, variabel C 70, variabel D, E, F, G, H, I dengan nilai 90, kemudian terakhir variabel J dengan nilai 70. Setelah data variabel telah ditentukan, kemudian selanjutnya yaitu proses fazifikasi, yaitu menentukan nilai dari derajat keanggotaan dan menentukan apakah variabel ini cukup baik, kurang baik, ataupun sangat baik. Sebagai contoh, variabel A dengan nilai 90 maka otomatis dikategorikan sangat baik, karena jika dilihat dari tabel ini, yaitu kriteria sangat baik, yaitu jika di atas dari 80 maka otomatis akan sangat dikategorikan sangat baik. Dan jika melihat tabel, maka sudah dipastikan nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Dan jika dilihat lagi, variabel C dan J ada 2 kategori, yaitu baik dan sangat baik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jika dilihat dari rumus fungsi kategori, X yaitu 70 yaitu lebih dari 60 dan kurang dari 80, maka dikategorikan baik. Begitupun dengan kategori sangat baik, 70 kurang dari 60 dan lebih dari 80, maka dapat ditentukan bahwa variabel C dan J itu termasuk dari kategori baik dan sangat baik. Selanjutnya, jika nilai derajat keanggotaan ini sudah ditentukan, kemudian ke bagian proses inferensi. Pada proses inferensi ada 2 metode, yaitu yang pertama adalah conjunction dan yang kedua adalah disjunction. Metode conjunction yaitu mengambil nilai minimal untuk masing-masing status nilai variabel A sampai Z berdasarkan nilai linguistik yang dihubungkan. Jika variabel A dengan nilai 1 dan variabel B nilai 1 dan variabel H1 dan variabel I1 dan variabel J adalah 0, dan atau kemudian status rekomendasi adalah ya dengan nilai 0, yaitu nilai dari J, yaitu yang mengambil nilai minimal untuk masing-masing
status nilai variabel. Pada bagian yang kedua, jika variabel A yang kurang lebih sama variabel B dengan nilai 1, variabel A1, I1, dan J0, kemudian status rekomendasi adalah dengan jumlah aturan adalah 2. Setelah menentukan nilai conjunction, kemudian ke bagian disjunction dengan jumlah per masing-masing status nilai rekomendasi, yaitu tidak adalah 0 dan ya ada 2. Dengan mengambil nilai berbeda dengan conjunction, disjunction adalah mengambil nilai max dari semua status rekomendasi yang sama berdasarkan nilai linguistik yang dihubungkan, yang dalam arti kata nilai max untuk status rekomendasi yaitu ya dengan variabel 0 dengan nilai 0. Selanjutnya adalah difasifikasi, yaitu nilai kelayakan. Bisa dilihat dari variabel ya atau tidak, yaitu dari range. Jika range di bawah 50, maka otomatis outputnya adalah tidak sesuai. Dan jika variabelnya di atas 75 atau 75, maka otomatis outputnya adalah ya. Bisa dilihat dari tabel berikut. Kategori A adalah di bawah 50, 75, atau di atas 100. Itu bagian atas adalah 100. Nilai difasifikasi pada data variabel sebelumnya yaitu 75, yang dimana hasil rekomendasinya adalah bisa dilihat jika nilai 75 berarti sesuai, dan bisa dilihat bahwa ini adalah nilai hasil dari rekomendasi dari tabel yang ada pada slide ke-3, yaitu pada data nilai, yang dimana hasil rekomendasinya ada beberapa ada 2 orang yang tidak sesuai dengan hasil rekomendasi yang telah ditentukan, yaitu antara 50 dan sampai 75. Kemudian dilanjutkan validasi hasil dengan metode. Bisa dilihat bahwa yang hanya tidak sesuai adalah 1, selebihnya sesuai, yaitu bahwa nilai 1 dari 20 kecuali 18 memiliki nilai yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada variabel output ya atau tidak. Kesimpulan dari jurnal ini adalah permintaan sistem informasi medik sejumlah 84 aturan dengan 5 variabel, permintaan sistem informasi mobile multimedia sejumlah 16 dengan 2 variabel, peminatan sistem informasi kota sejumlah 64 aturan dengan 4 variabel, dan permintaan sistem informasi manajemen sejumlah 84 aturan dengan 5 variabel. Kekurangan dari metode Fuzzy-Madan ini hanya dapat digunakan untuk data dalam bentuk kuantitatif dan tidak dapat dipergunakan untuk data yang berbentuk kualitatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.